Ka'bah merupakan situs paling suci bagi umat Islam sedunia. Tiap tahun, jutaan umat Islam sedunia berziarah ke situs penting Muslim ini. Ka'bah adalah pusat ibadah dan arah kiblat bagi umat Islam dalam ibadah sholat. Ka'bah juga merupakan bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah demi menyembah dan mengesahkannya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun begitu, ada pula pendapat lain bahwa Ka'bah ditandai pertama oleh malaikat jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Dalam riwayat yang lebih populer, manusia yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Usai dibangun, Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan. Pemugaran Ka'bah atau renovasi dari Ka'bah dilakukan setidaknya ada 4 kali. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang kisah pemugaran Ka'bah dan peran penting Rasulullah SAW di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki tahun kelahiran Fatimah bertepatan dengan peristiwa besar. Mayoritas ahlu sunnah mengatakan bahwa Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi seorang rasul. Dikatakan peristiwa besar karena seluruh penjuru kota Mekah terguncang dan hampir terjadi perang antar suku. Ini mengacu pada pembangunan kembali Ka'bah untuk keempat kalinya. Kaum Quraisy membangun kembali Ka'bah setelah hujan dan banjir hampir meruntuhkan dinding dan fondasinya. Meskipun kaum Quraisy setuju untuk membangun kembali Ka'bah yang hampir rusak, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk memulainya. Mereka sangat menghormati proses penghancuran ini dan khawatir akan ada kutukan jika mereka melakukannya. Tentu saja, mereka masih ingat kejadian 35 tahun yang lalu ketika pasukan Gajah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Saat itulah Abraha dan pasukan besarnya diluluhlantakkan oleh serangan sekawanan burung ababil yang menjatuhkan batu panas dari paruh dan kaki mereka. Kondisi mereka seperti daun yang dimakan ulat, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 5. Hal ini menimbulkan dilema bagi kaum Quraisy. Di satu sisi, mereka ingin menyelamatkan Ka'bah dan membangunnya kembali setelah banjir, yang menyebabkan temboknya retak dan sebagian runtuh. Di sisi lain, mereka takut akan terjadi sesuatu jika mereka merenovasi bangunan suci tersebut. Lebih khusus lagi, mereka takut Tuhan akan marah karena rumahnya direnovasi untuk diperbaiki. Akhirnya, kaum Quraisy berunding. Setiap pemimpin suku berkumpul dan memberikan pendapatnya tentang siapa dan bagaimana bangunan itu akan dihancurkan. Sebagian besar menolak, hingga akhirnya Walid bin Mughirah al-Makhzumi datang memberi semangat. Dia mengambil palu dan mengangkatnya dan berkata, "Ya Tuhan, kami tidak menginginkan apapun selain kebaikan." Kemudian dia mulai memukul dinding tengah Ka'bah hingga sisi-sisinya mulai runtuh. Ketika kaum Quraisy melihat sisi Ka'bah runtuh, kaum Quraisy meninggalkan bangunan suci tersebut dengan perasaan khawatir. Tentunya, mereka takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Mereka menunggu apakah kutukan Allah akan menimpa Walid bin Mughirah atau sebaliknya. Keesokan harinya, langit cerah seperti biasa dan Walid tidak mengalami apa-apa. Tidak ada pertanda seburuk kekhawatiran mereka kemarin. Melihat hal itu, para pemuka Quraisy menjadi bersemangat. Mereka menerima kenyataan bahwa sudah waktunya untuk merestorasi bangunan suci tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk memulai pemugaran Ka'bah. Ibnu Hisham mengatakan bahwa ketika semua persiapan telah selesai, mereka mulai menggali batu dari dinding Ka'bah. Orang pertama yang memulainya bernama A'is bin Marwan bin Makhzum.
Saat itulah dia mendapati sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena batu-batu tembok Ka'bah yang digalinya jatuh dari tangannya dan kembali ke tempatnya semula. Ini terus terjadi. Setelah itu, Aiz berkata, "Kami akan melanjutkan pemugaran, tetapi kami tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik dalam kerangka pemugaran ini. Tidak boleh ada yang berasal dari perzinahan, riba, atau penganiayaan terhadap siapapun." Setelah itu, kaum Quraisy mengatur pemugaran Ka'bah dengan niat baik, dengan semangat dan dengan biaya yang halal. Mereka bekerja sama dalam semangat kerukunan, tidak berdebat dan bahu-membahu. Dan Rasulullah SAW sendiri ikut mengangkat batu-batu pemugaran Ka'bah. Penduduk Mekah memperbolehkan masing-masing kelompok untuk mengurus bagian dari keempat sudut Ka'bah. Akhirnya dilakukan penggalian hingga mencapai pondasi yang pernah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-127. Namun, ketika pemugaran mencapai tahap pengembalian Hajar Aswad, terjadi ketidaksepakatan karena semua suku atau kelompok berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya, yaitu di sudut selatan Ka'bah, pada ketinggian 1,10 meter. Batu itu sendiri berukuran panjang 25 cm dan lebar sekitar 17 cm. Sengketa itu hampir memicu perang besar. Dapat dibayangkan bahwa setiap suku berdiri selama 4 malam dengan pedangnya dan siap berperang. Nyatanya, semua orang memasukkan tangan mereka ke dalam bejana yang penuh dengan darah dan menunjukkan tekad. Abu Umayyah ibnu Al-Mughirah melangkah maju dan berkata, "Cukup, tenang, wahai Quraisy." Dia kemudian menyarankan untuk menunjuk orang ketiga sebagai penengah. Abu Umayyah mengemukakan bahwa dalam masalah yang mereka hadapi saat itu, pihak atau hakim yang menentukan adalah orang pertama yang masuk ke pintu masjid. Artinya, siapapun yang datang lebih dulu, maka dia yang membuat keputusan. Seluruh suku khawatir dan setuju untuk menerima solusi dari Abu Umayyah. Berharap seseorang yang layak menempatkan Hajar Aswad akan datang melalui pintu masjid. Kemudian mereka melepaskan pedang mereka dan permusuhan di antara mereka pun berakhir. Mereka berkata, "Kami setuju dan kami siap dengan pendapat Abu Umayyah." Ternyata, yang pertama kali muncul di depan pintu masjid adalah Rasulullah SAW, yang sebelumnya juga terlibat dalam pengangkutan batu untuk pemugaran Ka'bah. Ternyata ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua menyambut baik karena sampai saat ini mereka mengenal kepribadian Rasulullah dan memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Mereka berkata, "Itu Muhammad. Dia adalah orang yang jujur, yang datang melalui pintu itu adalah Muhammad Al-Amin. Kami senang dengan dia." Pesona Muhammad bin Abdullah begitu menenangkan hati setiap orang. Tentu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga orang-orang yang dicintainya. Rasulullah SAW menabur cinta di antara mereka. Apalagi Rasulullah SAW membuat keputusan yang sangat mengesankan dan bijaksana. Ia meminta selembar kain, lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tengah-tengah kain itu. Selanjutnya, beliau mempersilakan perwakilan masing-masing suku untuk bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat Hajar Aswad. Setelah itu, Hajar Aswad ditempatkan kembali dengan kedua tangan Rasulullah SAW di tempatnya semula. Tentu saja, semua orang senang dan menerima. Pada akhirnya, pertikaian yang nyaris berujung pertumpahan darah dapat dicegah. Salah satu dari mereka berkomentar, "Betapa indah dan luar biasa orang tua dan bangsawan itu menunjuk seorang pemuda untuk menilai perselisihan mereka. Demi Tuhan, dia pasti akan mengungguli mereka dan pasti dia akan berperan besar sesudah ini." Peristiwa sejarah itu membuat masyarakat Quraisy kembali damai. Ketulusan kepada sesama tetap terjaga dan kehormatan bangsa tetap dijunjung tinggi.
Mekah kembali damai. Tuhan melindungi penduduk Mekah dari pertumpahan darah, dan Muhammad ibnu Abdullah telah memberikan kemuliaan dan rasa hormat kepada kaum Quraisy dan meninggalkan kebanggaan dan kebesaran kaumnya. Demikianlah kisah tentang pemugaran Ka'bah dan peran penting Rasulullah SAW di dalamnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.